Shalom mahasiswa pertanian, shalom abang kakak dan teman-teman sekalian. Shalom. Halo. Aduh, kayaknya masih kurang semangat ini. Padahal kita sudah merasakan berkat Tuhan satu harian penuh loh. Sebagai umat yang dikasihi Allah, tentunya masih ada sukacita dan kerinduan kita untuk sama-sama beribadah melalui Zoom ini. Walaupun masih dipisahkan oleh ruang dan jarak, tapi sekiranya tidak mengurangi rasa syukur kita pada saat ini. Untuk itu, MC sapa sekali lagi ya. Shalom mahasiswa pertanian. Shalom. Shalom. Wah, sungguh luar biasa semangatnya untuk malam ini ya, puji Tuhan. Untuk teman-teman yang hadir di dalam Zoom, MC harapkan agar dapat merename namanya dan untuk formatnya sudah ada di kolom chat ya teman-teman. MC beri waktu selama 2 menit. Baik teman-teman, waktu untuk rename namanya sudah habis ya. MC mau nanya dulu nih, apa kabar teman-teman? Baik. Luar biasa. Wah, yang lain pada kemana nih? MC tanya sekali lagi ya, apa kabar teman-teman? Luar biasa. Baik, Kak. Sehat, Kak. Oke. Puji Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini, MC percaya kabar dari kita semua pada saat ini pasti luar biasa. Karena kita semua yang di sini pasti orang-orang yang diberkati. Amin. 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 Sebelumnya, saya sebagai MC izin memperkenalkan diri. Saya Putri Togatorov dari program studi agribisnis. Saat ini, MC rindu agar semua yang berada di Zoom ini boleh mengajak teman-temannya, baik itu AKK, non-AKK, baik itu teman sekelas, teman dekat, sahabat, teman doa, ataupun gebetannya juga boleh diundang ke kebaktian kita ini ya teman-teman, supaya semakin banyak yang boleh bersuka cita dan bersekutu dengan saudara seiman melalui ibadah kita ini. Selama ibadah berlangsung, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kameranya, agar kita tetap dapat merasakan kehadiran satu sama lain, dan jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya agar ibadah kita dapat berjalan secara kondusif. Baik, MC ucapkan selamat datang di kebaktian kampus terakhir di tahun ini dan semester ini. Pada hari Jumat 26 November 2021 dengan tema kebaktian kita Kristus di tengah pandemi. Teman-teman, kita sudah memasuki akhir tahun 2021. Dan tentunya banyak harapan di tahun berikutnya untuk resolusi kehidupan kita. Namun di tengah masa pandemi yang masih pasang surut seperti ini, memiliki pengharapan dalam Tuhan adalah jalan terbaik untuk mampu percaya bahwa sepenuhnya hari-hari dan masa depan kita aman di dalam tangan pengasihan-Nya. Sungguh terpujilah Tuhan. Kita mengalami banyak hal yang sudah terjadi selama 1 tahun ini. Baik itu sukacita, pergumulan, dan hal lainnya. Tapi semakin kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, semakin tercurah berkat daripadanya. Tuhanlah yang terutama. Dialah prioritas kita. Dialah sumber berkat dan kemenangan kita. Hanya daripadanya lah kita dimampukan untuk selalu bersuka cita dalam setiap musim kehidupan kita. Untuk semakin menumbuhkan hati kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita ini yang akan dibawakan oleh Bang Untung Suseno. Kepada Bang Untung Suseno, kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani ya Bang. Salam. Saat ini saya rindu untuk menyapa salah seorang yang ada di Zoom ini. Di antara kita adakah yang merendahkan hati untuk berbagi kondisi? Atau MC saja yang menunjuk ya teman-teman? Siapa ya kira-kira? Oke, boleh nih untuk Kak Darko. Halo Kak Darko. Halo Kak Putri. Boleh perkenalkan nama lengkap sambung sama jurusannya ya Kak? Halo.
Shalom semuanya, nama saya Darko Simanulang dari Agribisnis 2018. PKK-nya Kak Imelda Napitupulu. Oke. Boleh nih Kak berbagi selama setahun ini, udah berapa kali Kak Darko mengikuti kebaktian kampus di Fakultas Pertanian? Kira-kira kayaknya ada 5 kali, Kak. 5 kali ya Kak, dan gimana nih perasaan Kak Darko selama mengikuti kebaktian kita ini? Tentunya luar biasa ya, kebaktian ibadah kampus kayak gini, bisa ketemu sama teman-teman seiman juga, walaupun kita ibadahnya melalui daring, tapi sungguh bersuka cita. Benar, dan Kakak menikmati nggak Kak? Iya, pasti menikmati. Oke, puji Tuhan. Kakak lagi di mana nih Kak? Di kampung atau di Medan? Lagi di kampung, Kak. Oh, berarti lagi kumpul sama keluarga ya Kak? Iya, puji Tuhan. Oke, satu lagi nih Kak. Kakak boleh dong berbagi. Kan kita tahu banyak banget pertolongan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Boleh dong Kak, berbagi apa sih pertolongan dari Tuhan Yesus yang pernah Kakak rasakan, yang paling membekas dalam hati selama setahun ini? Terima kasih kalau saya boleh berbagi. Kalau pertolongan Tuhan dalam hidupku ya, tentu kan dalam setiap aktivitas kita dalam pertolongan Tuhan. Bahkan saat ini pun kita boleh merasakan nafas kehidupan atas pertolongan Tuhan juga. Bahkan dalam 1 tahun ini saya sangat bersyukur juga atas pertolongan Tuhan. Bahkan di tengah pandemi saat ini saya boleh tetap dalam keadaan sehat hingga saat ini. Itu sih Kak yang terbesar. Oke, terima kasih buat Kak Darko yang sudah mau berbagi. Benar ya teman-teman, selama kita sudah diberi nafas kehidupan, kesehatan, dan sukacita, tentunya Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk kita untuk dapat bersekutu dalam Tuhan melalui ibadah kebaktian kita di malam hari. Di tengah keterbatasan di masa pandemi, dimanapun kita berada saat ini, apapun yang sedang kita alami, biarlah kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk berkumpul menikmati persekutuan dengan Tuhan. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Untuk itu, tinggalkan penat hatimu, karena saat ini kita bertemu kembali dengan teman-teman seiman di kebaktian ini untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih Kristus. Puji Dia, glory, haleluya. Mari kita ambil sikap hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau selalu membangun persekutuan dengan yang lain dan dengan dasar kasih Kristus. Untuk mengungkapkannya, mari kita nyanyi satu pujian kita. Kita bertemu lagi tuh, puji Tuhan. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujilah, glory, haleluya, puji namanya. Saat ini, mari kita serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang masih Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami pada satu hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan sukacita. Bapa, Engkau tahu pada saat ini kami di sini, malam ini Bapa, melaksanakan ibadah kami kepadamu, melakukan persekutuan dengan teman-teman seiman kami. Biar kiranya Bapa, Engkau yang berkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga biarlah Bapa
Fokus kami hanya tertuju kepadamu. Biarlah apapun yang disampaikan nanti ya Bapak, itu dapat menjadi renungan bagi kami dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, banyak dosa dan permohonan kami Bapak, terlebih dosa kami, biarlah kiranya Bapak yang senantiasa memberkati kami dan mengampuni segala dosa kami ya Bapak, supaya kami masih dapat layak untuk dapat menerima berkat yang daripadamu. Itu juga dengan teman-teman kami yang lain yang belum dapat hadir pada saat ini, biarlah kiranya Bapak yang memberkati dimanapun mereka berada ya Bapak, supaya di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, kami masih dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan untuk melakukan ibadah kami. Bapak, inilah doa permohonan hamba-Mu, hanya melalui nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yesus. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Kita dapat bersama-sama membuka Alkitab kita dan MC akan membacakan untuk teman-teman semua. Dan teman-teman dapat mengikutinya dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kitab ini ditulis oleh Matius Lewi, seorang pemungut cukai yang dipakai oleh Yesus menjadi salah seorang dari ke-12 muridnya. Tujuan dari Injil Matius ini adalah untuk melalui Yesuslah Allah itu apa yang telah dijanjikannya di dalam perjanjian lama kepada umat. Dan Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi misalnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan harta yang merupakan penunjang kebutuhan kehidupan kita. Namun yang lebih penting untuk kita perhatikan teman-teman, dan yang menjadi bagian utama perhatian Tuhan adalah kehidupan kita pribadi. Kita diajak Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatian, bukan berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita miliki. Firman Tuhan ini menuntun kita untuk berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita perlu belajar terus apa arti itu beriman. Dan beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada cara Tuhan mengelola hidup kita dengan tidak mengacaukan cara Tuhan dengan cara dunia. Dalam apa yang kita pikirkan. Sebagai seorang pengikut Kristus yang mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, cara terbaik untuk menyikapi kekhawatiran dalam kehidupan kita adalah bergantung kepada Allah yang tidak hanya mengetahui namun juga memegang kendali untuk masa depan kita. Ketika kita menyadari betapa Allah mengasihi kita, kita tidak lagi merasakan tekanan untuk mengejar-ngejar dunia. Hal ini yang akan membebaskan kita untuk menetapkan prioritas kita, yaitu mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Karena itu, betapa bersukacitanya kita sebab kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun kecuali hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Nya. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Saat ini, mari teman-teman secara pribadi kita datang menyembah Tuhan yang sudah hadir untuk kita dengan kuasa yang tak terbatas. Tuhan adalah Bapa pengasih. Kasih-Nya melimpah dan tiada berkesudahan. Bahkan dunia sekalipun takkan mampu menjauhkan kita dari kasih. Dia adalah satu-satunya kebenaran dan keselamatan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita dengan bernyanyi Ku hidup bagimu. Dan di akhir lagu kepada Bang Untung Suseno kami persilahkan untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku.
hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selamat ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Dinyatakan janji-Ku kepadamu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebersamaan malam hari ini dengan adik-adik dari UKM, KMK, UP Pertanian USU. Kami akan belajar firman Tuhan. Engkau yang menolong kami menundukkan pikiran kami di bawah kuasa salib Kristus, dan biarlah Injil Allah mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Selamat malam teman-teman, salam. Jadi malam hari ini saya diminta menyampaikan renungan di ibadah kita, dan judulnya itu adalah Kristus di tengah pandemi, gitu ya. Jadi pelan-pelan kita akan bicarakan ini 30 menit waktu saya ya. Jadi lihat dulu pendahuluan yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Coba ini ditanya dalam diri saudara, dan bunyinya itu begini. Jika Tuhan berkuasa dan mengatur segala sesuatu menurut kerelaan kehendak-Nya, sesuai Efesus pasal 1 ayat 11, pertanyaannya, mengapa Ia membiarkan pandemi? Mengapa Ia membiarkan virus corona menghancurkan segalanya? Nah, itu pertanyaan yang dalam teologi disebut teodisi. Teodisi itu pertanyaan untuk membela Tuhan. Jadi apa yang mau kita katakan kalau Tuhan dituduh seperti itu? Jika Tuhan memang mengatur segala-galanya,
kenapa Tuhan itu menghancurkan dunia yang kita tinggali ini dengan virus corona? Apa tujuan Allah dan apa yang akan dilakukannya sebetulnya, gitu ya? Tapi kita nggak boleh buru-buru menjawabnya, sebab sebelum kita itu menjawab itu, kita mesti ingat ini, Amsal pasal 28 ayat yang ke-26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Jadi kita harus balik kepada firman Tuhan. Sebab apa yang kita itu pakai untuk menjawab dasarnya harus absolut, yaitu firman Tuhan. Maka kata Amsal juga di dalam Amsal pasal 35 bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita cari jawabnya. Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi? Dan apa peran Kristus di tengah-tengah pandemi itu? Gitu ya. Jadi ada beberapa yang menjadi maksud Allah. Jadi memang kita itu sulit sekali untuk kemudian menemukan apa sebetulnya maksud Allah di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi kita akan masuk sebuah dimensi spiritual dan kita akan mencoba menggapai-gapai apa kira-kira maksud Tuhan. Tentu bukan dengan pikiran kita, tetapi dengan firman Allah. Nah, yang pertama itu pandemi mau dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan moral horor. Apa itu? Nah, saudara perhatikan bahwa dosa itu bukan hanya sebuah tindakan melanggar hukum, tetapi dosa itu adalah sebuah keadaan. Ya, perhatikan ya. Maka saudara itu tidak perlu bertindak, saudara itu keadaannya berdosa. Nah, karena keadaan kita dan seluruh ciptaan itu adalah berdosa, maka dosa itu menyebabkan banyak sekali namanya itu adalah natural evil atau kejahatan penderitaan fisik. Tapi juga bisa moral evil atau kejahatan moral, gitu ya. Maka Paulus itu pernah berkata di dalam Roma pasal 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi semua kita sekarang sudah terjangkiti penyakit yang namanya dosa, dan ini dosa itu bukan perbuatan saja, tetapi keadaan. Maka karena keadaan dunia ini bukan hanya manusia ya, yang berdosa, maka itu sebabnya ada banyak sekali penderitaan terjadi. Sebab dosa menimbulkan moral evil, tetapi juga natural evil, termasuk di dalamnya ada namanya limitedness, keterbatasan. Saudara dan saya jadi terbatas. Nah, dalam Roma pasal 8 ayat 20 sampai 23, Paulus menjelaskan tentang seluruh ciptaan itu mengeluh, mengalami sakit, penyakit, dan diperbudak oleh berbagai macam penderitaan. Termasuk kita sekarang masuk di dalam masa pandemi. Tetapi kalau saudara baca Roma pasal 8 ayat yang ke-21, maka kemudian di sana kita itu diberi pengharapan oleh Allah. Kenapa? Karena sekalipun kita itu menderita di dalam penderitaan dunia, tetapi dalam pengharapan untuk masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Kristus. Ya, saya ulang. Seluruh ciptaan sudah ada dalam naturnya yang berdosa dan mengalami berbagai macam penderitaan. Tetapi bagi orang yang percaya, penderitaan itu bukan sekedar sakit, tetapi di dalamnya terkandung pengharapan. Untuk apa? Masuk ke dalam kemuliaan Kristus yang lebih besar. Nah, saya mau jelaskan berikutnya. Jadi Allah itu kan berencana untuk membentuk bumi yang baru. Kalau saudara baca Wahyu, misalnya 21 ayat yang keempat.
maka Allah itu akan menghapuskan nanti air mata di bumi yang baru itu. Tetapi, nah ini tetapi, sekarang kita semua ada di bawah penghakiman Allah. Karena apa? Karena dosa yang sekarang sudah menjangkiti seluruh dunia. Maka ia menjadikan dunia sebagai apa? Subjek penderitaan. Tempatnya bencana, tempatnya kematian. Sehingga ada penderitaan, ada penderitaan di dalam dunia. Tetapi bagi kita, penderitaan itu bukan punishment. Nah, saudara, mesti ingat bahwa kalau saudara dan saya mengalami pandemi seperti sekarang, saudara tidak boleh salah berpikir. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa pandemi ini bukan punishment, bukan hukuman. Tetapi kita harus memahami sebagai purification. Apa itu? Pemurnian iman. Supaya kamu makin murni imanmu. Jadi ini sebabnya kita sekarang tiba kepada pikiran Allah. Kenapa Tuhan mengizinkan pandemi? Dan kenapa kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi walaupun sudah mulai surut tapi akan lagi tahun baru, Natal, sehingga perlu nanti masuk lagi ke PPKM level 3. Kenapa itu Tuhan izinkan? Seluruh dunia menderita. Kenapa itu? Ingat, ini bukan punishment. Ini adalah purification untuk menjelaskan betapa dosa itu mengakibatkan horor. Menakutkan sekali. Ada kemarahan Allah yang besar. Bahkan di balik itu juga ada penderitaan sebagai akibat dari dosa. Jadi Roma pasal 8 ayat 1, juga 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Tolong dibantu adminnya ya, yang masuk langsung di admit ya, supaya nggak lama kali di layar ya. Yang admin siapa ya? Nah, kalau ada teman masuk langsung di admit begitu ya. Roma 8 ayat 1, 1 Tesalonika 5 ayat 9, katanya tidak ada lagi kutuk bagi kita. Nah, kita itu sudah tidak berpikir bahwa pandemi itu punishment. Nah, itu salah. Karena pandemi itu bahkan bukan punishment, tapi purification. Supaya saudara dan saya makin murni. Jadi, mengapa Allah mengizinkan penderitaan fisik? Mengapa Allah mengizinkan kejahatan dan lain sebagainya? Penderitaan fisik adalah sebuah gambaran. Nah, perhatikan. Sebuah drama, sebuah rambu yang menunjukkan kepada kita akan kemarahan Allah kepada pemberontakan saudara dan saya. Ini rambu-rambu. Ini adalah gambaran drama yang kolosal seluruh dunia. Dari pandemi itu bisa dipahami sebagai tiupan trompet dari surga. Untuk apa? Untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah di dunia ini. Dan yang salah itu adalah dosa yang sudah menjangkiti seluruh umat manusia. Sehingga dosa menimbulkan banyak sekali natural evil, kejahatan-kejahatan alami yang kemudian membuat kita masuk dalam penderitaan. Itu ya. Jadi ini tiupan trompet dari surga. Pengingat bagi kalian supaya kamu sadar diri bahwa hidupmu dan hidupku itu perlu dimurnikan. Hidup saudara perlu dimurnikan lagi. Sebab dosa mengotori hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan itu mengizinkan pandemi? Mengingatkan akan kedatangannya kali yang kedua. Saudara, ini yang kedua ya. Memang dalam sejarah gereja ada banyak kesalahan prediksi akan kedatangan Yesus. Ya, ada yang dulu itu tolong admin matikan saja yang ribut itu ya. Nah, mereka mungkin masuk lupa mematikan voice-nya ya. Jadi dimatikan saja, di-mute-kan mereka. Saya ulang. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk pandemi, masuk dalam situasi yang menakutkan ini? Karena Allah mau mengingatkan bahwa ada rencana Tuhan untuk datang kali yang kedua. Nah, memang ada prediksi yang sering salah ya. Saudara tahu misalnya
tentang pendeta Sibuyeya dulu yang di Bandung itu salah juga. Tetapi yang penting adalah kedatangannya itu tujuannya apa? Menghakimi dunia. Nah, itu Matius pasal 25 ayat 31 sampai 32. Bagi mereka yang tidak percaya, kedatangannya menjadi sebuah jerat. Nah, jadi ini kedatangan Tuhan Yesus ya. Matius pasal 24 ayat 4 sampai 11, nggak usah dicatat ya. Tanda-tanda pendahuluan yang akan mendahului datangnya Tuhan itu banyak. Sampai sekarang itu masih ada. Ada peperangan, ada penyakit, ada penderitaan, ada macam-macam dan makin parah, makin parah. Namun kata Roma, semua peperangan, penyakit, penderitaan itu bagi orang percaya hanya seperti sakit melahirkan. Kalian tahu sakit melahirkan? Nggak tahu karena belum pernah melahirkan, Pak. Bang, yang laki-laki juga nggak tahu saya karena saya laki-laki dan saya tidak berencana melahirkan kan itu ya. Melahirkan ini saudara tahu sakitnya luar biasa kata ibu-ibu. Saya juga nggak tahu. Tetapi begitu bayinya lahir, lalu dicari mana bayiku, maka sakit yang baru saja dirasakan itu terganti dengan sukacita yang besar. Jadi perhatikan ya, semua penderitaan dalam perspektif Kristiani itu Roma pasal 8 ayat 22 kasih tahu. Itu cuman seperti sakit melahirkan. Gitu ya. Jadi kemudian saya lanjut. Kalau begitu, marilah kita bangun melihat bahwa pandemi itu hanya bagian dari tanda pendahuluan. Ini hanya tanda. Ini hanya birth pain, sakit melahirkan. Tidak lama, karena nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan yang kita imani itu, maka sakit itu seperti seorang ibu ketemu anaknya bayi yang baru dilahirkan, hilang sakitnya, tinggal bahagianya. Tetapi itu menyadarkan supaya saudara dan saya itu bangun, stay awake. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Maka pandemi ini bukan hanya tiupan terompet dari surga supaya kau sadar diri, kau evaluasi diri, murnikan imanmu, jangan malas-malas lagi, jangan nyontek lagi kalau mahasiswa, jangan bikin skripsi pun kalian plagiat, jangan bekerja lalu kemudian kalian melamar, nyogok, nyuap dan lain sebagainya. Dosa itu merusak begitu banyak. Dan akibatnya kemana-mana menimbulkan penderitaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, you tetap mesti stay awake. You tetap tersadar, terjaga, terbangun. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Maka saudara dan saya itu kalau baca Markus 13 ayat 33 37, di sana Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berulang-ulang. Kamu jangan hedonis, jangan hidup karena muda, menyenangkan nafsu mudamu. Ini menjadi waktu untuk saudara itu kemudian memahami bahwa saya mesti bangun ini. Jangan terlalu santai dengan hidupmu. Stay awake. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Nah, selama ini saudara itu hiruk pikuk dengan segala kegiatan. Selama 2 tahun Anda nggak kuliah. Anda berhenti, nggak ngapa-ngapain. Belajar jarak jauh. Apakah kamu tersadar? Apakah kamu stay awake? Apakah kamu diingatkan oleh Tuhan akan sesuatu? Bahwa dunia ini ternyata terbatas. Dan saudara pun terbatas. Gitu ya. Jadi selama ini kita hiruk pikuk. Ke sana kemari. Banyak kegiatan. Dengan segala kegiatan. Tetapi kita itu nggak punya kesadaran akan kedatangan Tuhan. Anda tertidur lelap. Gitu ya, yang narkobaan ya narkobaan terus, yang hidup di dalam kumpul kebo ya kumpul kebo terus, ada yang mengalami penyimpangan seksual ya terus menikmati itu. Nah, saudara mesti bangun sekarang. Kenapa? Karena pandemi ini adalah panggilan untuk saudara itu stay awake. Ayo bangun, jangan tidur. Yang ketiga, nah, barulah kita kepada puncaknya.
Ternyata yang ketiga ini, pandemi itu adalah panggilan kepada pertobatan. Nah, saya baca ya beberapa ayat ya. Dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5, Yesus itu kedatangan tamu dan tamunya bertanya, "Apa arti dari penderitaan ini?" Kata tamunya Tuhan Yesus. Lalu saat itu, apa yang terjadi? Saat itu yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Pilatus kepada orang-orang di Galilea atau jemaat Galilea. Nah, maka orang-orang bertanya, apakah pembunuhan itu terjadi sebagai akibat dosanya yang banyak, sehingga dosanya yang besar itu menyebabkan dia dibunuh oleh Pilatus? Nah, kira-kira pertanyaan begitu. Tetapi kemudian Yesus jawab, enggak. Penderitaan dan kematian itu cuma alarm. Nah, saudara kan saksikan, melalui virus corona dan pandemi ini ada di antara kita yang kehilangan orang yang kita cintai. Ada orang dekat kita yang kemudian dipanggil oleh Tuhan. Tetapi apakah mereka lebih berdosa daripada saudara? Enggak. Jawabannya. Itu semata-mata hanya alarm. Kamu dikasih kesempatan kedua supaya kamu tahu bahwa kamu mesti bertobat dari dosa. Dan itu alarm. Itu sirine yang mengingatkan saudara. Coronavirus memberi pesan, berhenti. Kamu jangan mengandalkan dirimu sendiri. Pandemi memberikan kepada saudara pesan, kembali kepada Tuhan. Anda bahkan tidak bisa menghentikan kematian kalau itu tiba. Sekalipun Anda muda, sekalipun kamu masih mahasiswa, kamu mesti berhenti mengandalkan dirimu. Gitulah. Dan kamu mesti berhenti mengandalkan apa yang kau punya. Kamu mesti kembali lagi kepada Allah. Sebab hanya Dialah yang memberikan kepada saudara nanti kelegaan. Nah, saya lanjut ya. Kok nggak bergerak ini? Sorry ya. Sorry, kok nggak bergerak PowerPoint saya ini. Oke, ya. Saya ulangi. Jadi, kalau begitu, pandemi ini memanggil kita untuk menjadikan Tuhan sebagai yang terpenting. Nah, ini garis bawahi. Kalau saudara sekarang masih hidup dan diberi kesempatan oleh Tuhan, Anda itu menyaksikan banyak sekali orang lain dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Maka ada yang paling penting yang mesti saudara ingat. Kamu mesti jadikan Tuhan yang paling penting. Karena kamu tidak punya kekuatan untuk menghentikan kematian kalau dia tiba. Allah harus mempengaruhi seluruh jalan pikiranmu, jalan hidupmu, sehingga seluruh hidupmu itu dipengaruhi oleh Tuhan. Ya, perhatikan yang saya kolom ini. Hidup kita itu lebih bergantung pada Allah daripada kepada nafasmu itu. Kenapa? Sebab Tuhan bisa kapan saja mengambil dan menghentikan nafas saudara itu. Kapan saja. Tetapi Tuhan bisa memberimu hidup. Kalau saudara bergantung kepada saudara. Ia bisa ambil nafasmu kapan saja, tapi ia bisa perpanjang hidupmu kapan saja. Maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kemudahan. Jadi coba baca itu tulisannya Charles Stott itu. Only one life, hidup itu cuma sekali. Will soon be past, itu pun berlalu cepat sekali. Only what done for Christ will last. Hanya apa yang kau kerjakan bagi Kristus itu kekal. Gitu ya. Tetapi firman Allah kepadanya. Perhatikan Lukas ini. Ada orang bodoh. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini perhatikan ya, ini ceritanya orang petani yang kaya. Yang mengumpulkan banyak harta, sampai akhirnya saking banyaknya hartanya dia tidak tahu mau disimpan di mana. Lalu dia dapat ide,
Idenya itu apa? Membuat lumbung lagi yang baru yang lebih besar. Lalu dia kemudian simpan seluruh panennya itu. Dan kemudian sebelum dia itu selesai, dia menasehati jiwanya. Tenanglah hai jiwaku, banyak makanan, banyak sekali tabunganmu, banyak sekali itu kebun sawit luas. Tidak perlu takut. Tetapi Tuhan berfirman malam hari. Hai orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Itu nanti. Nah, Lukas 12 ayat 20. Jadi ini mau mengingatkan apa? Hidup itu cuma sekali. Kamu harus gunakan hidup sekali itu untuk sesuatu yang sangat penting. Keputusanmu itu harus tepat. Kamu harus punya Tuhan lebih dulu. Karena kalau enggak, kamu punya apa saja yang kamu punyai, ya kamu kumpul, kamu tumpuk, kamu tabung, kamu jadi orang kaya, kamu jadi PNS, atau kamu itu berkarir bagus, itu enggak salah. Tapi kalau itu tanpa Tuhan, kau orang bodoh. Anda punya kebun sawit nanti luas, Anda punya tabungan besar, punya investasi banyak, itu enggak salah. Tetapi kalau tanpa Yesus, itu orang bodoh. Karena kalau diambil daripadamu nyawamu, untuk siapa semua itu? Maka kamu harus memikirkan ini. Nah, yang dikatakan Charles Studd itu. Hidup cuma sekali. Itu pun akan segera berlalu. Kalau enggak, kamu enggak akan punya apapun. Ya, perhatikan. Roma pasal 10, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini ayat terakhir ya. Nah, saudara dengar ini baik-baik karena ini adalah penting sekali. Yang saya mau baca. Sebab katanya, jika kamu mengaku, perhatikan kata-kata ini ya, mengaku. Dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama mengaku, yang kedua percaya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, maaf ya, saya ulang ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ada dua hal yang penting. Apa yang harus saudara lakukan? Supaya saudara itu menikmati hadirnya Kristus di tengah pandemi. Karena ingat pandemi ini 3 tadi maknanya. Bahwa ini sirene dari surga. Untuk kamu itu memurnikan lagi hidupmu. Kita murnikan lagi hidup kita. Yang kedua, ini tanda pengingat supaya kamu bangun. Karena ada rencana Tuhan datang dan kita nggak tahu kapan. Jangan sampai dia datang dan kamu nggak siap. Tinggalkan hidup saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Yang ketiga, ini adalah panggilan pertobatan. Mas saudara mesti mengaku bahwa Tuhan saya orang berdosa. Dan tidak mungkin saya lepas dari hukuman dan kutuk dosa itu tanpa engkau. Sebab engkau adalah jalan yang Allah sediakan. Yang kedua, saudara harus percaya. Mengaku dengan mulut dan berkata bahwa Tuhan saya orang berdosa. Percaya dengan hati bahwa engkau adalah jalan yang Tuhan sediakan. Dan hanya melaluimu aku bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Saudara dikasihi Tuhan, bagi teman-teman malam hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Kalau Anda sudah berdoa menerima Yesus, maka pandemi ini mengingatkan kepada saudara. Kamu harus belajar untuk memurnikan hidup lagi. Adakah dalam hidupku yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Dan saya mau dimurnikan ulang. Kedua, kalau saudara sudah pernah berdoa menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ini adalah kesempatan untuk saudara mengingat bahwa kamu mesti tetap terjaga. Jangan terlalu asik bagi yang sudah kerja lupa dengan persekutuan. Bagi yang mahasiswa tidak peduli dengan hal-hal rohani. Kalian terlalu asik dengan dosa-dosa dan kehidupan dunia. Kamu harus tetap terjaga. Tuhan bisa datang ke kapan saja.
Yang ketiga, kalau saudara malam hari ini belum pernah berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara mesti mengaku bahwa kamu orang berdosa dan membuka hatimu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab kalau tidak kamu lakukan itu, maka firman Tuhan berkata, hai orang bodoh, untuk apa yang kau kerjakan itu? Jadi saya di akhir ini mau mengajak saudara-saudara untuk mengambil waktu, menutup mata, kemudian memikirkan dalam hati. Untuk saudara dan saya itu memperbarui komitmen. Dan bagi saudara yang belum pernah berdoa menerima Yesus, saudara saya beri kesempatan untuk mengikuti doa saya, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan pejamkan mata saudara dan ambil waktu pribadi teduh dengan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang pernah berdoa menerima Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan sebab pandemi ini menjadi sarana purifikasi, pemurnian hidup. Sebab yang kedua, pandemi ini menjadi panggilan untuk saudara berjaga-jaga. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan memberimu kesempatan untuk menikmati hari-hari baru dengan sehat. Jika saudara belum pernah berdoa menerima Yesus, ikutilah doa yang saya ucapkan. Dan ucapkanlah dalam hatimu dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya orang berdosa dan tidak mungkin keluar dari hukuman-Mu kecuali oleh pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah jalan yang Allah sediakan untuk menebusku dari dosa-dosaku. Tuntunlah hidupku, Tuhan. Aku membuka hatiku, menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan biarlah hidupku semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Amin. Kita berdoa sekali lagi, saya tutup firman Tuhan. Bapa yang di surga, hamba berhenti berkata-kata, tetapi kiranya firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa Kristus sungguh-sungguh ada di tengah pandemi. Ini bukan perkara bahwa Engkau akan memelihara kami. Ini bukan perkara bahwa Engkau akan menyediakan apa yang kami butuhkan sehingga kami tidak khawatir. Tetapi lebih dalam dari itu. Ini adalah panggilan pengingat dari surga. Supaya kami tahu diri. Kami evaluasi diri. Menyadari diri dan hidup dalam pemurnian yang baru lagi. Ini juga panggilan bagi kami untuk terjaga, terbangun. Tidak menikmati keindahan dunia ini berlama-lama. Dan melupakan jalan-jalan Tuhan. Tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau juga memberi kesempatan kepada kami. Bahwa Kristus benar-benar hadir di tengah-tengah pandemi ini. Karena pandemi ini menjadi alat-Mu untuk memanggil kami pada pertobatan. Beberapa di antara kami, ada yang belum mengambil keputusan. Tapi malam hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya benar-benarlah mereka yang berdoa menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Dan biarlah pandemi ini menolong kami mengenal Yesus secara pribadi. Bukan hanya menikmati mujizat dan pemeliharaannya, tetapi menikmati janji keselamatan yang dicurahkan bagi kami yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Silahkan MC.
Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bang Untung Suseno dengan kenapa Tuhan membiarkan pandemi terjadi di tengah-tengah kita, bahwa ada 3 poin penting tadi yang MC ambil, yaitu untuk mengingatkan kita bahwa dosa menimbulkan situasi yang menakutkan, bahwa seluruh ciptaan Tuhan sudah berdosa dan mengalami penderitaan, tapi menurut orang percaya penderitaan itu bukanlah suatu penyakit atau hukuman, tapi pengharapan dalam kemerdekaan kemuliaan Kristus. Dan juga untuk pemurnian iman kita. Yang kedua adalah untuk mengingatkan kedatangannya kedua kali, dan yang ketiga adalah panggilan kepada pertobatan. Bahwa apapun tanpa Tuhan itu adalah kesia-siaan dan kebodohan diri, namun tetap mengandalkan Tuhan dan berhenti untuk mengandalkan diri sendiri, dan menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita, itu adalah jalan kebenaran. Saat ini, kita akan mengisi angket dan absen. Link angket sudah dibagikan dalam kolom chat ya teman-teman. Teman-teman boleh membuka dan mengisi angketnya. MC berikan waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu mengisi angket sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan MC sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bang Untung Suseno. Biarlah kiranya firman yang telah kita dengarkan boleh kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, hari yang spesial ini, kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita mulai dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 26 November. Dan ada ayat hadiah loh teman-teman untuk yang berulang tahun, yaitu dari Kitab Mazmur 20 ayat keempat. Kitab Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Untuk itu, mari kita sama-sama bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, aku ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Aku selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Aku mengucap syukur karena Tuhan pimpin langkahmu. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Padamu kawanku selamat ulang tahun. Happy birthday. Sekali lagi MC ucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang merayakan. Bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan namanya. Apapun tantangan dalam setiap musim dalam kehidupan kita, biarlah kita memiliki keteguhan iman untuk dapat setia sampai akhir. Tuhan berfirman, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Dan untuk menyatakan komitmen bahwa kita mau menerima dan mengikuti Yesus, menjadikan dia sebagai prioritas di sepanjang hidup kita, dan mau mengakui Yesus sebagai penolong bagi kita, mari kita bersama-sama mengangkat lagu komitmen kita. Kita bernyanyi, Bila Sangkakala Menggegap. Dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Untung Suseno untuk menutup dalam doa. Bila sangkakala menggenggam dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami malam hari ini bersama dengan adik-adik dari UKM KMK UP Pertanian USU. Engkau menyertai, memberkati semua adik-adik yang hadir di dalam ibadah ini. Tuhan tolong supaya mereka yang sedang dalam program menyelesaikan kuliah, Tuhan tolong supaya selesai kuliah tepat waktu. Juga Tuhan berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka sehat dan dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pemeliharaan tangan Tuhan, kiranya kasih mesra Tuhan berlimpah atas hidup kami. Mari siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dan di dalam nama Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera itu menjagai, memelihara hati dan pikiranmu sekarang sampai di kekekalan zaman. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.